setiap hari Tuhan limpahkan berkat-Nya dalam hidup kita. Marilah kita bangkit berdiri dan kita pujikan, Bapa, Engkau sungguh baik. Mari adik-adik, kita nyanyi bersama. Adik-adik, kita duduk dengan tertib dan kita akan berdoa bersama. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Allah yang sungguh baik. Kami mohon senantiasa perlindungan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa dan negara kami. Kalau kami dapat mengikuti ibadah online hari ini, kami bersyukur Tuhan. Besertalah dengan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat pembuka pada kebaktian hari ini adalah Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Mari kita akan baca bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Adik-adik, kita bersyukur Allah memiliki kita. Dia yang menyembuhkan segala penyakit kita, yang mengampuni segala dosa kita. Kita pujikan lagu Aku Milikmu, Yesus Tuhanku, dengan sukacita. Dengan suaramu ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raihlah dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raihlah raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku.
Adik-adik, kita bersyukur Allah memiliki kita. Kita bersyukur Allah meraih kita dalam kasih-Nya. Marilah kita pujikan karya terbesar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang hendak menceritakan karya besar Tuhan Yesus dalam hidup umat manusia. Mari kita pujikan 2 kali. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, apa kabar? Kak Winardi akan bercerita pada hari ini dengan tema kita semua ditolongnya. Bahan Alkitab terambil dari Matius pasal 9 ayat 18 sampai dengan 26.
Adik-adik siapkan Alkitab dan buka bagian Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat bijaksana, konsentrasi, sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami akan dengar boleh Tuhan mampukan untuk melakukannya di dalam keseharian kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak akan membacakan Matius pasal 9 ayat 18 sampai dengan 26. Dengan perikop anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjambah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kakak mau bercerita tentang 3 orang anak yang bernama Tina, Ita, dan Fani. Tina adalah seorang anak dari keluarga sederhana. Bajunya dan sepatunya tidak banyak dan bagus, sehingga Tina sering diejek oleh Ita. Dikata-katai anak jelek, dekil, atau bau. Perlakuan Ita sering membuat Tina menjadi sedih, adik-adik. Berbeda dengan Fani. Fani itu sering mengobrol dengan Tina. Dia menyediakan kursi di sebelahnya, dan Fani selalu membawa makanan, minuman, permen untuk Tina. Adik-adik, kalau menurut adik-adik, siapa yang lebih baik, Ita atau Fani? Benar sekali adik-adik, Fani adalah seorang anak yang baik. Kita pasti senang adik-adik kalau punya teman yang sikapnya baik seperti Fani. Tetapi adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan perbedaan perlakuan terhadap satu orang dengan orang lain. Ketika ia memberi, menolong, atau berteman, kadang-kadang kita pun suka pilih-pilih. Juga ketika kita berlaku sopan dan hormat. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang keteladanan Tuhan Yesus di dalam perikop yang telah kita baca. Adik-adik, pada saat itu begitu banyak orang berbondong-bondong datang
dan mengerumuni Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah banyak dikenal, namanya terkenal, kesohor, karena Tuhan Yesus itu mampu melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang kerasukan setan, dan lain sebagainya. Adik-adik, karena itu banyak orang datang dan tentu berharap kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan pertolongan darinya. Di antara orang banyak itu ada seorang yang bernama Yairus. Kita sebut Pak Yairus. Dia bukan seorang sembarangan. Ia adalah seorang kepala rumah ibadat. Pada zaman itu, kepala rumah ibadat memiliki kedudukan yang terhormat dan terpandang di mata masyarakat. Adik-adik, sambil tersungkur dan menyembah Tuhan Yesus, Pak Yairus berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka anakku akan hidup kembali." Adik-adik, tentu hati Pak Yairus amat sedih. Dan dalam kesedihannya, ia sangat berharap untuk mendapatkan pertolongan Tuhan Yesus. Pak Yairus berkeyakinan bahwa kalau Tuhan Yesus mau menyentuh anaknya yang mati, maka anaknya akan hidup kembali. Adik-adik, bagaimana respon Tuhan Yesus? Oh, sungguh luar biasa. Tuhan Yesus menanggapi permintaan Pak Yairus dan berangkat menuju rumah Pak Yairus. Mungkinkah itu karena Pak Yairus adalah seorang yang terpandang, terkenal, terhormat di mata masyarakat? Adik-adik, pada saat itu juga di antara orang banyak yang berbondong-bondong dan berdesak-desakan, sebenarnya ada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dia pun sangat mengharapkan belas kasihan Tuhan, karena perempuan itu sudah 12 tahun sakit pendarahan. Kasihan sekali adik-adik. Perempuan itu dikucilkan. Tidak ada orang yang mau bersentuhan. Sebab kalau bersentuhan dengan orang yang pendarahan, dianggap kena najis. Adik-adik, perempuan yang malang itu sembunyi-sembunyi mendekati Tuhan Yesus dari belakang dan menjamah jubah Tuhan Yesus. Sebab pikirnya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi apa reaksi Tuhan Yesus, adik-adik? Ketika Tuhan Yesus tahu ada orang yang dianggap hina menjamah jubahnya. Adik-adik, ternyata Tuhan Yesus menyampaikan, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Astaga, adik-adik, Tuhan Yesus menyapa perempuan itu dengan sangat ramah. Bahkan menyebutnya anakku. Dan yang luar biasa lagi, Injil menyatakan bahwa sejak saat itu sembuhlah perempuan itu, adik-adik. Adik-adik, lalu bagaimana dengan Pak Yairus dan anaknya? Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan, dan sayangnya ketika sampai di rumah Pak Yairus, menurut banyak orang bahwa anak itu sudah mati. Orang-orang sudah menangis dan meratap, meniup seruling sebagai tanda duka. Apakah gara-gara perempuan tadi ya, adik-adik? Tuhan Yesus terlambat untuk menolong anaknya Pak Yairus. Tetapi
Berkatalah Yesus kepada orang banyak dan peniup seruling, "Pergilah, karena anak itu tidak mati, tetapi tidur." Oh, mereka tentu menertawakan Tuhan Yesus. Tuhan tidak peduli. Ia masuk dan memegang tangan anak yang disebut telah mati. Apa yang terjadi adik-adik? Lalu bangkitlah anak Pak Yairus itu. Gempar deh. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu kepada seluruh daerah itu. Inilah kabar baik bagi kita juga adik-adik, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa sekaligus Maha Baik. Tuhan Yesus bersedia menolong orang-orang dari berbagai macam latar belakang, orang yang dianggap terhormat, punya kedudukan terpandang, maupun orang yang lemah, bahkan dianggap hina. Tuhan Yesus baik kepada orang kepala rumah ibadat yang memiliki kedudukan terhormat dan terpandang di tengah masyarakat, maupun kepada perempuan yang tidak dikenal namanya. Tuhan Yesus tidak membedakan orang untuk menyatakan kasih-Nya. Adik-adik, kita bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa sekaligus Maha Baik. Siapapun kita dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti memberikan pertolongan. Asal kakak juga adik-adik mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita juga harus belajar dari Tuhan Yesus yang mengasihi tanpa membedakan orang lain, tanpa pamrih, dengan menolong papa mama, guru, teman-teman yang membutuhkan pertolongan kepada adik-adik dimanapun adik-adik berada. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Adik-adik, ayat hafalan dari Mazmur 54 ayat 4a. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur 54 ayat 4a. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa minta kepada papa mama untuk mentransfer ke rekening yang tertera di sini. Baik adik-adik, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, untuk kami juga mau menolong siapapun orang yang membutuhkan pertolongan kepada kami dimanapun Tuhan tempatkan. Karena Engkau terlalu baik dan mengasihi kami, Engkau begitu banyak menolong kami. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Datang kebaktian sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.